Halo Bedikers. Sudah hampir 3 minggu kasus kematian Brigadir J masih belum terungkap. Untuk saat ini, Baradae telah menjadi tersangka dalam insiden baku tembak itu. Selain nama Baradae, beberapa anggota kepolisian juga terseret dengan tewasnya Brigadir J, misalnya Irjen Verdi Sambo, orang yang diduga menjadi dalang semua kasus ini. Lantas seperti apa sosok Verdi Sambo? Berikut kita akan mengupas harta, tahta, dan wanita Irjen Verdi Sambo. Mari kita bongkar. Nama Irjen Verdi Sambo dalam dunia kepolisian bukanlah hal baru. Karena sebelum namanya heboh dibicarakan seperti sekarang, wajah Verdi Sambo beberapa kali muncul di layar kaca dan turut diberitakan oleh awak media. Hal ini tak lepas dan prestasinya dalam menjalankan tugas. Pertama kali Verdi Sambo mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia saat peristiwa bom Sarinah Tamrin tahun 2016 lalu. Kejadian itu bisa dibilang sangat berbahaya karena lokasi pengeboman terjadi di pusat kota, yaitu di persimpangan Sarinah, Jakarta Pusat. Dari kejadian ini terdapat ada beberapa korban yang harus meregang nyawa. Sebagian di antara mereka adalah warga negara asing. Dari 8 korban ada 3 orang berkebangsaan Aljazair, 1 asal Kanada, dan 4 lainnya berasal dari warga Indonesia. Di tahun yang sama, Verdi Sambo juga berhasil menangani kasus kopi mengandung racun sianida. Di waktu itu, Jessica Kumala Wongso menjadi tersangka dalam pembunuhan sahabatnya sendiri, yaitu Mirna. Berlanjut di tahun 2018, Verdi Sambo lagi-lagi menjadi orang yang mengusut tuntas kasus perdagangan orang jaringan Timur Tengah. Dalam kejadian ini ada 8 tersangka yang diringkus oleh polisi dengan motif kejahatan, memberi iming-iming upah yang besar kepada para korban. Dengan kata lain, modus yang berakhir dengan kesengsaraan. Bukan cuma itu saja, kasus lain yang sukses ditangani oleh Verdi Sambo juga merambat ke ranah politik, yaitu kasus pemalsuan surat. Dan nama Joko Chandra menjadi dalang kasus ini yang menjadi pelaku kasus korupsi. Karena ulahnya itu, Joko Chandra diganjar hukuman 2,5 tahun kasus surat palsu dan 4,5 di kasus korupsi. Kemudian ada kasus kebakaran gedung di Kejaksaan Agung RI tahun 2020 yang kejadiannya belum terlalu lama. Dalam kebakaran ini sangat disayangkan seluruh dokumen penting Kejaksaan Agung ludes dimakan api. Verdi Sambo beserta timnya telah mengetahui motif kebakaran ini dan ada beberapa nama yang diduga menjadi tersangka. Dari sederet prestasi yang berhasil ditorehkan, karir Verdi Sambo di kepolisian bisa dibilang sangat baik. Pria kelahiran 1973 ini merupakan Inspektur Jenderal Polisi, lulusan dari Akademi Kepolisian tahun 1994. Selain itu, Verdi Sambo juga dikenal seorang pria yang hebat dalam bangku pendidikan. Jadi jangan heran kalau Irjen Verdi Sambo mendapat kursi yang cukup baik dalam jabatan kepolisian. Nah, karena Verdi Sambo memiliki banyak jabatan, untuk itu kita akan mengupas sedikit saja. Memulai karir kepolisian di tahun 1994, jabatan Verdi Sambo yang pertama adalah Pama Lemdiklat Polri. Dengan kinerjanya yang baik, Verdi Sambo cukup cepat naik jabatan di kepolisian. Sebut saja Kanit Resintel, Wakapolsek, Wakasat Reskrim, Kasiaga, Kasat Reskrim, dan Kapolres merupakan perjalanan karir Verdi Sambo di kursi jabatan Polri. Di tahun 2015, Verdi Sambo mulai mengambil bagian di Polda Metro Jaya dengan posisi sebagai Wadireskrimum. Dari sini, karir Verdi Sambo menanjak seperti roket. Tepatnya di tahun 2020 lalu, Irjen Verdi Sambo mendapat kepercayaan dari Polda Metro Jaya menjadi Kadif Propam Polri. Kalau kita hitung jabatan Kadif Propam Polri, Verdi Sambo baru berjalan selama 2 tahun. Tapi dengan kasus Brigadir J yang mencuat dan heboh di tanah air, nama Irjen Verdi Sambo juga terseret dalam kasus ini, di mana lokasi kejadian pembunuhannya terjadi dalam rumah Verdi Sambo 8 Juli 2022 kemarin. Meski Baradae menjadi pelaku utama dalam insiden polisi tembak polisi, namun Irjen Verdi Sambo diduga sebagai dalang kematian Brigadir J. Karena jabatannya di kepolisian telah dinonaktifkan untuk sementara oleh Polri, karena dicurigai sebagai pihak yang memalsukan data. Hal ini diambil oleh Polri untuk menjaga komitmen mengedepankan objektivitas, transparansi,
dan akuntabel sejak awal pengusutan perkara, tanpa ada yang harus ditutup-tutupi. Oke, sekarang kita pindah ke pembahasan selanjutnya, yaitu kekayaan dari Ferdy Sambo. Info ini cukup banyak dikepoin oleh awak media, tapi hasilnya kurang memuaskan. Karena setelah ditelusuri di laman ELHKPN, kekayaan Ferdy Sambo tak ditemukan. Tapi tenang, karena kita akan melihat gaji Ferdy Sambo di kepolisian. Sesuai daftar penggajian anggota Polri yang dilansir dari laman tempo.com, gaji Ferdy Sambo berada di kisaran 4.930.000 sampai 5.243.000 rupiah. Itu baru upah per bulan, belum termasuk tunjangan dan sebagainya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana Ferdy Sambo menerima beberapa tunjangan dari Polri, seperti tunjangan suami istri, tunjangan anak, tunjangan bahan pangan dan beras, tunjangan umum, sampai tunjangan jabatan struktural atau fungsional. Bukan cuma itu saja, Ferdy Sambo juga memperoleh tunjangan jabatan, tunjangan khusus provinsi, tunjangan pengabdian di wilayah terpencil, dan tunjangan lainnya, seperti melakukan perjalanan dinas plus uang makan. Dan usut punya usut, Ferdy Sambo masih memiliki satu tunjangan yang bayarannya cukup fantastis, yaitu tunjangan perwira polisi sesuai kelas jabatan. Untuk jabatan Irjen Ferdy Sambo sebagai Kadif Propam Polri berada di kelas jabatan 17 atau berada satu tingkat di bawah jabatan Kapolri dan Wakapolri. Itu artinya Ferdy Sambo menerima tunjangan perwira polisi sebanyak 29 juta rupiah. Kebayangkan? Dalam sebulan Ferdy Sambo mengantongi gaji yang nilainya hampir mencapai ratusan juta rupiah. Namun sayang banget, kita nggak bisa melihat harta lain yang dimiliki oleh Brigadir J. Selain rumah mewahnya di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan, yang menjadi tempat penembakan Brigadir J. Meski begitu, tentu Ferdy Sambo memiliki mobil dinas atau mobil pribadi seperti Alphard, Pajero, dan yang lainnya. Dengan segala kemewahan yang dimiliki oleh Ferdy Sambo, kehidupan anggota polisi ini semakin lengkap. Dengan hadirnya sosok sang istri cantik bernama Putri Chandrawati. Namun belakangan Ferdy Sambo banyak diinfokan oleh awak media bahwa ia diduga menjalin hubungan dengan poluan cantik, yaitu AKP Rita Yuliana. Tapi kebenaran info ini masih dipertanyakan. Karena sampai detik ini belum ada bukti yang kuat untuk membuktikan kalau AKP Rita Yuliana adalah selingkuhan dari Ferdy Sambo. Begitupun dengan isu pengunduran diri Rita Yuliana yang juga ramai dibicarakan di sosial media.